Halo teman-teman, dalam video kali ini saya mau bahas tentang makeup seks dan kenapa makeup seks harus dihindari karena jangka panjangnya bisa merusak hubungan antara pasangan suami istri. Oke, dalam hubungan antara pasangan ya, itu ada dua arah. Ada hubungan yang semakin membaik ke depannya, yang saling mensupport, bikin kamu makin bahagia, hubungan kamu makin baik, atau hubungan yang semakin jelek, yang saling menyakiti, dan akhirnya menjadi depresi, dan akhirnya semakin banyak drama. Oke, dan akhir-akhirnya malah bisa berakhir dengan perceraian. Oke, nah, makeup seks ini adalah salah satu kebiasaan yang bisa bikin pernikahan kamu makin rusak dan akhirnya berakhir dengan perceraian. Ini alasannya kenapa harus dihindari. Oke, makeup seks buat yang belum mengerti yaitu kebiasaan di mana kamu berhubungan intim setelah berantem. Oke, setelah kamu merasa emosi, misalnya mau itu cemburu, sedih, marah, ya. Dan ini menjadi sebuah adiksi. Kenapa adiksi? Karena pada saat kita marah, pada saat kita cemburu, itu membuat tubuh kita, dalam otak kita dibuat hormon yang namanya adrenalin, ya, dan juga endorfin. Adrenalin ini yang bikin orang suka dengan marah-marah, dengan cemburu. Oke, dan setelah itu mereka mendapatkan makeup seks, ya, berhubungan intim, mereka mendapatkan banyak sekali dopamin, serotonin, oksitosin, ya, dan hormon-hormon ini menjadi adiksi, menjadi candu. Oke, jadi jangan salah, banyak orang nyangka kalau adiksi itu hanya dengan narkoba, dengan alkohol, dengan apapun, ya. Adiksi itu bisa dengan kebiasaan apapun, ya. Jadi hubungan dengan pasangan yang namanya berantem, ya, cemburu, ini bisa menjadi adiksi juga. Dan ini adiksi yang sama persis seperti narkoba, itu susah lepasnya. Karena ini sudah jadi kebiasaan, gitu. Jadi balik lagi, kenapa makeup seks ini nggak bagus? Karena mungkin jangka pendeknya kalau kamu misalnya berantem ya, karena cemburu atau apapun itu, setelah itu kamu berhubungan intim, dan itu merasa dicintai lagi, itu rasanya bikin kamu happy lagi. Oke, jangka pendeknya mungkin nggak apa-apa, tapi kedepannya kamu mulai terbuat sebuah pattern, sebuah pola, di mana kamu tahu, saya nggak bisa menikmati hubungan dengan pasangan, kecuali kalau saya habis berantem. Akhirnya kamu berantemnya tambah besar. Kalau dulu mungkin kamu cemburunya segini, ya, saya sangat cemburu segini, tapi sekarang berantemnya harus lebih besar lagi, rasa cemburunya harus lebih besar lagi, adrenalinnya harus lebih besar lagi, untuk bisa mendapatkan perasaan yang sama, untuk mendapatkan makeup seks yang sangat hebat, gitu. Dan ini akhirnya menjadi putaran setan, lingkaran setan, di mana kamu berantemnya makin besar, kamu saling menyakiti lebih parah ke depannya, ya, untuk bisa mendapatkan makeup seks yang lebih hebat ke depannya. Dan akhir-akhirnya kamu saling menyakiti, dan akhirnya kamu nggak bisa menikmati hubungan intim yang biasa-biasa aja, ya. Ya, kita jadwalin yuk malam ini untuk hubungan intim, itu nggak bisa dinikmati lagi, kecuali ada berantemnya dulu, gitu. Akhirnya berantem ini menjadi suatu pola, di mana kamu harus dapat adrenalin dulu sebelum bisa mendapatkan hormon cinta, gitu. Oke, jadi balik lagi, gimana caranya untuk merubah kebiasaan ini? Ini bakal susah untuk dirubah, karena saya sendiri ya, saya dulu dari zaman remaja itu orangnya suicidal, dan istri saya juga dulu semenjak kecil dia punya bapak seorang alkoholik, ya, dan background kita dari awalnya kita nggak punya hubungan yang baik, ya, kita sering berantem, itu udah menjadi kebiasaan. Oke, dan kebiasaan berantem ini udah seperti normal, karena orang tua kita juga dulu sering berantem, nenek kakek kita sering berantem, dan ini adalah salah satu cara untuk bisa hubungan antara pasangan itu seperti gitu. Dan ini nggak akan bisa dirubah kalau kamu nggak mau secara sadar merubahnya, gitu. Jadi yang pertama itu paling penting, yaitu kesadaran. Sadar bahwa pola ini, makeup seks ini adalah sesuatu yang bikin hubungan kita makin jelek ke depannya. Kita saling menyakiti, ya, bukan mensupport, ya, secara emosi dan juga fisik atau apapun itu buat sebagian pasangan. Dan ini harus dirubah, ya, sadar dulu aja. Kalau udah sadar, kamu bisa rubah polanya, yaitu lain kali, kalau misalnya kamu sebelum berdebat, sebelum berantem dengan pasangan, kamu rubah, waduh, saya udah kerasa nih, kayaknya pada saat kita ngobrolin suatu topik ini, topiknya mulai panas dan kita mulai kebawa ego, ya, kamu berhenti, jangan ngobrol lagi. Kayaknya kita udah mau berantem nih dari sini, ya udah, kita jangan terusin lagi, walaupun susah, gitu. Namanya orang udah kebawa ego, ya, ego tuh
win-lose. Saya lebih baik dari kamu, kamu lebih saya lebih kuat dari kamu, ya saya menang, kamu kalah gitu. Jadi pada saat ada satu menang, satu kalah, akhir-akhirnya pasangan suami istri akhirnya kalah-kalah. Akhir-akhirnya, ingat aja, nggak ada istilahnya menang kalah, nggak ada win-lose, yang ada lose-lose. Kalau kamu menang dan pasangan kamu kalah, kedua-duanya kalah. Yang ada nanti akhir-akhirnya kamu berakhir dengan perceraian, dan semua drama dalam pasangan ini akan menjadi anak yang menjadi korban gitu. Jadi hindari yang namanya kebiasaan berantem, drama. Oke, dan saya mau sharing juga ya, namanya adiksi ya, itu susah dilepas. Sama seperti misalnya adiksi narkoba, rokok, alkohol, atau apapun itu. Adiksi make up seks juga, adiksi berantem pun itu susah. Kenapa? Karena udah kebiasaan. Ada pola dalam tubuh kita, tiap kali kita misalnya merasa tersinggung, kita langsung bereaksi, marah-marah, ngomelin pasangan. Oke, ini bakal susah untuk dirubah kalau kita nggak sadar bahwa kita mau rubah gitu, karena ini adalah sebuah adiksi. Marah-marah itu adalah sebuah adiksi. Kamu sadar nggak? Banyak orang yang misalnya suka marah-marah ya. Mereka bilang, saya nggak mau marah-marah lagi, tapi tetap marah-marah. Kenapa? Mereka udah bilang nggak mau marah-marah lagi, tapi tetap marah lagi. Karena itu udah sebuah adiksi. Itu tiap kali dia marah, itu mendapatkan hormon-hormon di dalam tubuhnya yang mereka sudah adiksi. Gitu. Jadi nggak sampai secara sadar kamu mau rubah, itu nggak akan bisa rubah. Oke? Jadi kedua, ada yang namanya trigger ya, dan reaksi ya. Jadi tiap orang tuh ada yang misalnya pemicunya apa? Pemicunya kalau pasangan saya nggak nyuci piring, saya langsung marah. Itu pemicunya apa? Nggak nyuci piring. Dan reaksinya apa? Marah. Nah, yang kamu harus ngerti pada saat kamu melatih kesadaran ya. Ini alasannya kenapa saya sering ngebahas tentang meditasi, kesadaran, consciousness. Karena kalau kita nggak sadar, antara pemicu dan reaksi itu nggak ada, itu nyambung, nggak ada kepisahnya. Karena sebenarnya ada antara pemicu itu ada lobang, ada pemisah sebelum reaksi. Kita bisa rubah. Misalnya, kalau saya kesinggung, saya selalu marah dan ngomel-ngomel. Tapi nggak harus. Kalau kamu misalnya kesinggung, kamu nggak harus marah-marah. Kamu bisa rubah reaksi kamu untuk ketawa, senyum, ya. Jadi terpisah antara pemicu, ya, triggernya dan reaksinya. Nggak harus marah-marah, gitu. Jadi balik lagi, pertama sadar kamu mau rubah, dan kedua kalau kamu terpicu dengan misalnya sebuah debat atau mau berantem, kamu bilang saya nggak mau berantem kali ini, ya saya mau buat kebiasaan baru. Kalau misalnya kamu lagi berdebat sama pasangan kamu bisa bilang saya nggak mau berdebat, kita break dulu, saya mau nge-gym 2 jam, nanti balik lagi kita ngobrolin masalah yang sama malam ini. Kalau kita udah nggak panas lagi, gitu, oke? Itu kedua. Dan ketiga, rubah cara komunikasi dengan pasangan. Jadi banyak banget pasangan yang saling menyakiti, ya, mengatakan sesuatu yang menyakiti pasangan, dan ini bisa dirubah. Bahwa kita bikin cara komunikasi di mana kita fokus bukan dengan nyalahin, ya, tapi kita dengan solusi, dan juga dengan bukan komunikasi plus 2, bukan minus 1. Minus 1 itu pada saat kamu bikin pasangan kamu merasa tersakiti. Oke, misalnya anggap deh, saya pulang dari mana ke rumah gitu ya. Pas saya sampai rumah, saya lihat rumah saya kotor, dan saya marah-marah langsung sama istri saya, rumahnya kotor, kenapa kamu nggak bersih-bersihin? Itu langsung minus 1. Berarti kesimpulan saya langsung nyalahin dia, kenapa? Itu cara rata-rata orang ya, kita susah untuk bersyukur. Tapi kalau misalnya kita pikir, kalau kita pulang ke rumah, rumahnya kotor, kita bersyukur dulu. Oke, rumahnya kotor, tapi alhamdulillah anak-anak saya sehat, alhamdulillah baju saya udah dicuci, piring udah dicuci, ya, apapun itu misalnya hal yang baik yang sudah bisa kamu syukuri hari itu, gitu. Jadi kamu bilang dulu ke istri kamu misalnya, terima kasih udah ngurusin anak-anak, ya, udah nyuci baju segala macam, tapi saya menghargai kalau misalnya rumahnya bisa lebih bersih. Jadi sebenarnya kamu udah plus 2 dulu, kamu menghargai bahwa dia sudah ngurusin anak-anak, tapi saya ada sesuatu yang pengen kamu tingkatkan, gitu. Ini cara komunikasi yang susah tentunya buat orang untuk jadi kebiasaan, tapi pelan-pelan bisa dilatih, gitu. Dan tips keempat, cari sumber adrenalin, ya, challenge, tantangan dari hal yang lain. Rata-rata orang, pasangan yang sering berantem, ya, yang sering menyakiti, yang penuh dengan drama, itu biasa orang yang hidupnya nggak bahagia. Kalau mereka bahagia, mereka punya tantangan hidup, mereka punya goal, mau itu fitness goal, goal keuangan untuk bisa menghasilkan lebih besar,
itu mereka biasa lebih bahagia hidupnya, dan mereka nggak menggunakan pasangan sebagai solusi untuk mendapatkan adrenalin, ya. Karena adrenalin mereka, misalnya saya lagi mengembangkan bisnis gitu untuk bisa meningkatkan keuangan saya. Itu saya mendapatkan adrenalin dari mengembangkan sosial media, ya, misalnya bikin konten. Itu sangat menantang buat saya. Jadi tantangan saya dari sana, bukan dari berantem dengan pasangan. Jadi cari tantangan dan goal hidup kamu. Kalau kamu nggak bahagia, pasangan kamu jadi korban, orang terdekat kamu jadi korban. Jadi pastiin kamu bahagia dulu, gitu. Bahagia gimana caranya? Dengan menantang diri sendiri, oke? Terus terang, kalau kamu nggak menantang diri sendiri, hidup kamu nggak mungkin bisa bahagia. Karena kebahagiaan itu berasal dari untuk belajar hal baru dan menantang diri sendiri, gitu. Oke, itu tips keempat. Kelima, daripada make up seks, tapi lebih baik jadwalin seks kamu. Oke, mungkin buat sebagian orang, masa dijadwalin boring? Nah, justru karena pada saat kamu jadwalin, justru ini adalah kamu ngerasa lebih pasti bahwa tiap minggu kita udah dijadwalin. Jadi nggak usah misalnya kayak saling menyakiti segala macam sebelum berhubungan intim. Oke, jadi tips kelima, dibanding kamu make up seks, berantem pas itu baru berhubungan intim, sebaiknya kamu jadwalin gitu. Karena kalau pasangan ya, terutama seperti saya udah nikah, saya tahu istri saya dari tahun 2005 ya, udah hampir 20 tahun. Kalau nggak dijadwalin, yang ada malah kebiasaan berhubungan intim ini lupa. Sampai mereka nggak berhubungan intim sampai misalnya berminggu, berbulan-bulan, akhirnya menjadi sexless marriage, di mana hubungan suami istri yang tidak berhubungan intim lagi, dan ini malah rusak ke depannya gitu. Jadi harus dijadwalin, ya. Dan juga satu lagi tips, namanya seks, ya. Banyak pasangan yang bilang, saya udah kenal istri saya 20 tahun, nggak ada hal baru lagi, ini sangat boring. Salah besar. Banyak pasangan saya pernah sering dengar ya, saya udah cobain segala macam posisi, segala macam. Saya tanyain, apakah kamu melihat mata ke mata pada saat berhubungan? Mereka pun belum nyobain. Ya, jadi balik lagi, banyak hal yang bisa kamu coba di dalam kamar dengan pasangan kamu, ya, asalkan setuju tentunya, ya. Mau dari posisi yang berbeda, cara komunikasi yang berbeda, sex toy, ataupun misalnya menjadwalkan kinky sex atau apapun itu dengan toy, ya, itu bisa bikin hubungan kamu lebih kreatif, ya, lebih baik juga ke depannya, tidak seperti make up sex gitu. Dan keenam, ini tips terakhir ya. Make up sex ini dan kebiasaan drama dalam hubungan antara pasangan ini sebenarnya sangat susah untuk lepas. Kenapa? Karena sebenarnya ini adalah salah satu kebiasaan ya, biasa buat pasangan untuk bisa mendapatkan perhatian dari pasangan. Banyak banget misalnya suami yang nggak pernah peduli dengan pasangannya, ya, nggak pernah peduli, sibuknya nonton bola, nonton olahraga, nonton berita. Mereka hanya peduli dengan pasangannya pada saat pasangannya marah-marah dan pada saat pasangannya sedih, ya. Jadi balik lagi, kita harus bisa menghargai pasangan kita pada saat dia memberikan perlakuan yang baik. Jangan kasih perhatian kepada pasangan pada saat memberikan perlakuan yang nggak baik. Pada saat pasangan marah-marah, malah dikasih perhatian. Pada pasangan lagi baik, nggak dikasih perhatian. Balikin mulai sekarang. Kalau pasangan kamu lagi perhatian, ya, hargai untuk dia menjadi orang yang perhatian gitu. Dan pada saat dia marah-marah dan pada saat dia sedih, jangan kasih perhatian, justru dibalikin. Oke, karena make up sex itu awal mulanya dari seseorang ingin mendapatkan perhatian dengan emosi negatif, dengan marah-marah, ya, dengan berantem. Ini harus dirubah gitu kebiasaannya. Tapi dibalikin pada saat kita lagi bahagia, lagi happy, justru itu kita bakal berhubungan intim dengan hebat gitu. Oke, jadi balik lagi, hindari make up sex karena ini bakal memperparah hubungan kamu dengan pasangan. Dan buat teman-teman, terutama suami atau suami istri yang ingin meningkatkan hubungan kamu dari yang penuh dengan drama, ya, penuh dengan make up sex dan berantem, yang mungkin kamu dalam ambang perceraian dan kamu pengen menyelamatkan pernikahan kamu dan meningkatkan hubungan dengan pasangan, kamu bisa cek coaching dengan saya di indofitnessfamily.com. Oke, di sana saya ada coaching fitness, coaching relationship juga. Karena terus terang ya, dari pengalaman saya sendiri, dengan meningkatkan kesehatan saya, kesehatan fisik saya dengan diet, nutrisi, ya, nge-gym, ini awal mula bagaimana hubungan saya dengan istri pun meningkat gitu. Karena segala macam itu harus dilatih. Sama hubungan antara pasangan itu harus dilatih seperti pada saat kita nge-gym. Direncanain gitu, cara komunikasi yang lebih baik dan lain-lain gitu. Jadi buat teman-teman yang tertarik serius pengen meningkatkan hubungan dengan pasangan, punya keluarga bahagia, bebas dari drama, bisa ikutan coaching dengan saya. Nama websitenya indofitnessfamily.com atau rickydarmawan.com gitu. Oke, semoga video membantu dan sampai lain kali.